Ya, untuk analisis menggunakan deskriptif, validitas reliabilitas, dan uji korelasi, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, klien 1402 data dan hasil. Kita buka dulu. Nah, di sini akan ada beberapa sheet ya. Jadi nanti yang digunakan itu adalah ini data edit, jadi sheet yang data edit ini. Nah, setelah datanya seperti ini ya. Nah, ini sudah oke datanya. Nah, lalu kita masukkan data ini ke dalam aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita buat seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini dulu. Kemudian di sini juga ada penambahan, yaitu untuk ini ya, kategori, penggunaan kategori ini. Di kategori ini nanti rumusnya ini ya, bisa dilihat di sini ya, seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS nya. Di sini saya menggunakan versi 26. Ya, seperti ini. Kita masuk ke variable view. Oke, kita copy yang ini ya. Kita copy ini dulu. Jadi kita copy kodenya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita copy, lalu kita paste di name. Seperti ini. Kemudian label ini kita isikan ini ya. Nah, nama aslinya. Kalau ini kan hanya kode, ini nama asli. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan ini codingnya ini ya. Sebentar supaya lebih mudah, seperti ini ya. Kita masukkan codingnya ini. Jadi ya, ini kan ada maknanya ya. 1 itu apa, 2 itu apa ya. Contohnya ini untuk usia ini ya. Nah, kita masukkan codingnya ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kriteria yang sudah dibuat. Cara memasukkan codingnya seperti ini. Kita klik ini ya, values ini kita klik. Nah, value ini kita tulis di sini, value 1 adalah ini ya, adalah 60 sampai dengan 74 tahun. Kemudian 2 adalah lebih dari 75 tahun. Seperti ini dulu, klik OK. Jenis kelamin sama prosesnya ya. 1 adalah laki-laki. Kemudian 2 adalah perempuan. Ya, jadi seperti itu ya untuk pengkodingannya. Jadi untuk memangkas durasi, karena ini hanya repetisi saja ya, jadi saya akan buka menggunakan file yang sudah saya buat. Nah, seperti ini contohnya ini ya. Misalkan ini semuanya sudah di-coding, lalu kita kembali ke data view. Ini datanya masih kosong ya. Kita copy nih dari usia sampai dengan ini ya, sampai dengan ke derajat ke kambuhan hipertensi. Kita copy seperti ini, lalu kita paste. Nah, untuk yang sudah di-coding maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini yang belum di-coding ya, karena ya tadi saya bilang prosesnya itu adalah hanya repetisi sama saja ya. Nah, kita buka file yang sudah di-codingkan. Nah, ini data ya. Jadi seperti itu untuk cara membuat data SPSS nya ya. Ini untuk memangkas durasi. Ya, ini adalah file yang sudah dikodingkan seperti ini. Jadi nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah menganalisis deskriptifnya terlebih dahulu ya. Nah, kita akan menganalisis ini terlebih dahulu. Jadi analisis deskriptif. Caranya kita klik ini ya, analyze.
kemudian deskriptif statistik, kita pilih ini frequencies. Nah, kita masukkan ini dulu dari usia, kita blok seperti ini ya, dari usia sampai dengan sumber informasi seperti ini. Kemudian total jawaban dan tingkat pengetahuan, yang persen ini tidak usah. Nah, ini kategori pengetahuan dan derajat kekambuhan kita masukkan seperti ini. Nah, menggunakan ini ya, tanda panah ini. Lalu kita masukkan yang ini, jawaban responnya ya, seperti ini. Lalu klik OK. Nah, ini adalah tabel dari output analisis deskriptifnya. Jadi seperti ini ya. Nah, sudah otomatis di sini dikelompokkan. Jadi contohnya ini ya. Jadi yang usia itu yang 60 sampai 74 tahun adalah 53 orang, yang lebih dari 75 tahun ada 7 orang. Kemudian jenis kelamin, laki-laki ada 25, perempuan ada 35. Di sini juga sudah ada persentasenya ya, ini persen ini. Oke, seperti ini untuk analisis deskriptifnya. Selanjutnya adalah uji validitas reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian di sini kita pilih correlate, pilih bivariate. Nah, kita masukkan ini ya, X1 sampai dengan total jawaban benar. Nah, ini kita blok seperti ini, lalu kita klik yang ini ya, tanda panah ini. Jadi X1 sampai dengan total jawaban ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk coefficient correlationnya, persen kita rubah. Nah, kita lepas dulu persennya, kita rubah ke Spearman seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari analisis validitas ya. Ini adalah validitas. Oke, kita uji reliabilitasnya. Caranya klik analyze, kemudian scale, klik reliability analysis. Nah, kita masukkan X1 sampai dengan X25. Jadi di sini tanpa total jawaban ya. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari reliabilitasnya. Nah, untuk mempermudah interpretasi, nanti hasil ini ya, validitas dan reliabilitas ini kita bisa copy ke dalam aplikasi Excel. Nah, caranya kita klik ini ya, pertama kita klik yang korelasinya dulu, kemudian kita tekan shift, lalu klik reliability. Kita pilih seperti ini, klik kanan copy, ini kita paste di sini ya, kita paste. Nah, seperti ini nanti hasilnya, kita rapikan. Nah, ini adalah hasil dari validitas dan reliabilitas. Nah, untuk validitas ini dilihat dari ada dua kriteria ya, cara menilai validitas itu. Jadi bisa dilihat dari nilai R, dan R-nya di sini harus lebih besar dari R tabel. Ini adalah R hitung, ini adalah R tabel. Atau jika ingin lebih mudahnya lagi adalah kita lihat nilai sig-nya ini. Jadi sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini seluruhnya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi kalau R itu harus lebih besar, kalau sig itu harus lebih kecil. Nah, kemudian untuk validitas di sini kita lihat dari nilai dari kerombak alpanya ini. Nah, kerombak alpanya ini harus di atas 0,6. Nah, ini sudah di atas 0,6, maka dikatakan reliable. Nah, pada pengujian validitas reliabilitas ini dapat disimpulkan bahwa seluruh kuesionernya itu dapat dikatakan valid dan reliable. Ya. Seperti ini ya, sudah ada cara membacanya ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah analisis korelasi. Caranya klik analyze, kemudian ini ya, kita pilih deskriptif, lalu cross tab seperti ini. Kita masukkan kategori pengetahuan ini ke row seperti ini, kemudian derajat kekambuhan ini ke kolom. Klik statistik, kita pilih correlation. Nah, seperti ini, continue, lalu OK.
Nah, ini adalah output dari uji korelasinya. Nah, di sini dapat diketahui di sini ada tabulasi silang ya. Ada tabulasi silang. Jadi untuk kategori pengetahuan kurang itu derajat 1 itu ada 3 orang. Kategori pengetahuan kurang derajat 2 itu ada 7 orang. Kemudian yang cukup, yang baik. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini adalah tabulasi silangnya. Kemudian untuk korelasinya ini ya. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan. Yang pertama adalah approximate significance. Ini adalah p-value. Dan kemudian nilai dari value-nya. Nah, dikatakan terdapat hubungan atau terdapat korelasi, yaitu jika nilai signifikansi ini ya, signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Nah, kita gunakan ini ya, Spearman ini ya. Nah, ini kan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi yang signifikan. Nah, kemudian untuk korelasi sendiri di situ ada arahnya ya. Korelasinya itu positif atau negatif. Dilihat dari nilai value-nya ini. Dikatakan positif jika di sini tidak ada tanda negatifnya. Nah, ini ada tanda negatif, artinya ini adalah korelasinya negatif. Nah, cara membacanya untuk korelasi negatif ini berarti kesimpulannya dari pengujian ini adalah semakin baik kategori seseorang, maka derajat kekambuhannya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Jadi kategori pengetahuannya semakin baik, maka derajat kekambuhannya akan semakin kecil. Atau jika pengetahuannya semakin kurang, maka derajat kekambuhannya akan semakin besar atau 2. Seperti itu. Jadi kebalikan ya. Jika pengetahuannya naik, maka derajat kekambuhannya akan turun. Jika pengetahuannya turun, maka derajat kekambuhannya akan naik. Oke, jadi seperti itu untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.